Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Lebih suka saya duduk atau berdiri, Bu? Kalau duduk 2 jam, kalau berdiri setengah jam. Jadi setengah jam aja ya. Karena waktu kita dekat dengan kumandang azan asar. Ya kata Bu Haji Sumardi sih, ceramahnya nggak usah lama-lama. Ceramahnya singkat, tepat, memikat, manfaat, pulang bawa berkat. Baik, apa tema kita di kesempatan hari ini, Ibu sekalian? Jangan risau dengan kekayaan. Memang kita tak boleh risau dengan kekayaan. Yang ada adalah kita usahakan untuk mendapatkan kekayaan. Jadi gak usah risau, sebab ikhtiar kita harus maksimal. Namun akhirnya Allah juga yang menentukan. Jadi ada suatu keadaan ternyata kaya itu belum tentu mulia, miskin belum tentu pasti hina. Karena mulianya seseorang itu bukan soal kaya atau miskin, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Si kaya bisa bertakwa, si miskin juga bisa bertakwa. Tapi saya tanya dulu sekalian, pilih kaya atau miskin? Tidak satu pun yang menjawab ingin miskin di sini. Wah, itu dia. Padahal Ibu sekalian, orang miskin itu masuk surga 500 tahun lebih dulu dibandingkan orang kaya. Jadi pilih mana dong? Masya Allah. Kata Rasulullah, la ba'sa bil ghina liman ittaqallaha. Tidak mengapa kaya asalkan bertakwa. Daripada faktanya sudah miskin sombong pula. Ada nggak Bu orang miskin sombong? Bagaimana contohnya? Diuji dengan kesulitan, kekurangan tidak ibadah. Ada nggak? Sudah miskin kok nggak sholat? Ada nggak? Apa komentar Bang Haji kalau begitu? Rupanya ada penggemar Bang Haji di sini. Baik, saya tarik dulu hadis riwayat Tirmidzi sebagai pijakan kita melangkah ke depan. Rasul menyatakan, setiap zaman ada ujian bagi umat, tetapi ujian yang paling besar adalah kepada harta. Benar atau betul? Jadi orang ngejar harta itu bagaimana caranya? Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Kemudian di hadis yang lain, khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara. Pertama, hidupnya. Kedua, matinya. Ketiga, musibahnya. Keempat, rizkinya. Saya tanya ibu-ibu, 4 ini pilih yang mana? Hidupnya, matinya, musibahnya, rizkinya. Kok susah menjawabnya ya? Padahal ada di kepala kan? Coba katakan sejujurnya. Hidupnya, matinya, musibahnya, rizkinya. Pilih mana? Wih, pintar ibu nih, Masya Allah. Pilih hidupnya dan rizkinya. Musibah? Hidup, usia diberkahi Allah, umur panjang. Mati nanti dulu karena bekal belum cukup. Musibah yang ringan saja, sedikit pusing gitu ya, sedikit batuk, sedikit dompet. Tapi giliran rezeki pengennya orang mana sih itu? Ibu saya kasih syair ya. Saya sempat dengar pantun dari belakang tadi loh. Ini ngomongin 4 tuh ada syairnya. Hidup sedang kita jalani, mati yang sesungguhnya belumlah terjadi.
Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Tolong ulangi. Yang hafal gratis umroh bareng saya. Terus kalau klik di channel saya hafal ya. Maka jangan lupa klik Anwar Zufri, subscribe channelnya. Ya, hidup sedang kita jalani, mati yang sesungguhnya belumlah terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Tolong ulangi. Saya taklim nanti yang ulanginya ya. Jadi gitu Bu, memang hidup sedang kita jalani, alhamdulillah, ya kan? Maka dalam keadaan apapun kita mesti bersyukur kepada Allah, ya kan? Bisa ngitung nikmat Allah? Tak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana la dzalumun kafar. Tapi manusia itu banyak yang mengingkari nikmat Allah, bahkan berbuat zalim. Saya lihat di sini ahli syukur semua ini. Ya Bu, kalau nggak bersyukur mau bilang apa ya? Sudah Allah tentukan kan? Saya mau lihat bukti benar-benar bersyukur nggak ibu-ibu nih. Tadi kan sudah bilang syukur, benar bersyukur nggak? Coba lanjutkan syair berikut ini. Bangun tidurku terus, nggak bersyukur. Bu, bangun tidurku terus, langsung mandi. Ibu sebelum tidur kan berdoa dia. Sebelum tidur doanya apa? Bismika Allahumma wa bismika. Seolah-olah kita menyandarkan hidup kita. Jangan-jangan itu tidur terakhir kan? Masa bangun tidur langsung mandi? Berdoa mestinya. Jangan pikirin lagunya, pikirin syairnya. Bangun tidurku terus berdoa. Apa lanjutannya? Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud tak boleh lupa, 100 kali istighfarnya. Kata siapa? Bu, kata siapa Bu? Jangan kata ustadz saja, kata kita semua. Begitu dong. Coba diulangi. Bangun tidurku terus, di kamar mandi, sholat tahajud 100 kali. Nya belakangnya kan A semua itu. Bangun tidurku terus berdoa, di kamar mandi lama-lama, sholat tahajud jangan lupa 100 kali. Nya begitu. Sudah hafal Bu? Jadi jangan risau dengan kekayaan. Kalau sudah kita sempurnakan maka hasil menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah kadang-kadang kita tidak bisa menerima dengan ketentuan Allah. Jadi kaya itu Bu mesti paham kedudukan harta. Orang kaya itu pertanyaannya, hisabnya panjang nanti. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta diperoleh dan untuk apa dipergunakannya. Jadi mesti ngerti kedudukan harta bagi orang yang diberi anugerah kekayaan. Satu, harta hakikatnya milik Allah. Berarti titipan buat kita, betul nggak? Kalau itu milik Allah, nggak bisa kita sembarangan menggunakannya. Harus ada porsi-porsinya. Alhamdulillah, paham kita bahwa apapun yang ada di dunia ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memahami, oh iya ya, harta sebagai titipan. Dua, kalau kita menyadari harta itu membawa kita pada kemuliaan, maka mestinya harta itu kita bebaskan dari fitnah yang memberatkan. Fitnah itu paham Bu maksudnya? Tadi kan titipan, ujian fitnah itu. Maka Allah mengatakan di Al-Quran sebagai rambu-rambu untuk kita semua, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim.
sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan di sisi Allah lah ganjaran yang besar. Lurus Bu? Udah lurus belum? Harta sebagai ujian. Sudah kita lakukan sesuatu dengan harta kita? Sudah, alhamdulillah. Jadi harta tadi titipan, yang kedua harta sebagai ujian, maka harta mestinya menjadi pintu kebaikan. Gimana caranya? Ingat saja bahwa nanti hisabnya berat. Ya kalau hisabnya berat harus kita gunakan untuk kebaikan. Kan kita ngaku sebagai orang yang kaya bertakwa, harus dibuktikan dengan harta itu. Bagaimana? Pintu kebaikan begitu banyak. Selama ini yang kita ketahui apa Bu? Zakat, infak, sedekah. Kita mulai dari yang paling gede ya. Z, zakat. Zakat ini berlaku bagi orang kaya karena sudah sampai hartanya nisab dan haulnya. Kalau dia punya emas 85 gram ke atas, kalau dia punya uang kira-kira 100 juta ke atas, alhamdulillah Ustaz sudah ditunaikan. Kalau 100 juta zakatnya 2,5 juta. Yang punya uang 1M, punya uang 1M. Alhamdulillah. Ini kita di majelis ilmu sambil berdoa kan, semoga kita ditakdirkan jadi orang kaya yang dermawan. Jadi kalau punya 1M zakatnya berapa? 25 juta saja. Banyak gak Bu? Enggak banyak, sisanya masih 975 juta. Bayangin tuh, 1M itu kan 1000 juta kan. Tapi kadang-kadang begitu ngeluarin zakat, kok banyak amat ya 25 juta. Ini kan harta saya. Ingat, Allah jadikan itu ujian. Padahal kalau ditanya, mendingan berharta ngeluarin zakat atau tak punya harta nerima zakat, pilih mana? Mendingan punya emas berzakat atau nggak punya emas nggak usah zakat? Iya. Tapi kadang-kadang lupa, merasa banyak mengeluarkan 25 juta, uangnya masih 975 juta. Awalnya ke dunia nggak apa-apa, lupa dengan itu. Maka ancamannya sangat berat. Kalau kita buka Quran surat At-Taubah surat 9 ayatnya nomor 30-35, ngeri, merinding, takut kita ancamannya. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu bima kuntum taknizun. Inilah akibat harta yang kau sembunyikan, yang kau pakai untuk dirimu sendiri. Siksaan yang sangat berat dari api neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini sebelum kita lanjut, masih tetap pilih jadi orang kaya? Bu, masih tetap pilih jadi orang kaya? Ah iya, kaya bertakwa. Jadi skala khusus namanya zakat. Ustaz bagaimana? Kami juga punya harta tapi tidak mencukupi nisab dan haulnya. Misalnya ibu punya uang 90 juta. 90 juta itu tidak dapat 85 gram kan? Sekarang 1 gramnya berapa Bu? Jadi kurang dari 100 juta kan? Maka ibu tidak keluarkan zakatnya karena memang tidak terpenuhi nisabnya. Kalau haulnya mungkin sudah ya. Bagaimana kalau begitu? Ambil yang kedua, infak. Orang yang takwa itu memang kan harus membuktikan dengan infaknya. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Mereka berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Saya mau nanya hari ini tanggal tengah atau tanggal tua Bu? Tanggal tua sekarang ya? Kalau tanggal tua berarti sedekahnya warna apa tuh? Infaknya warna apa Bu? Itu kan ada ini Bu, ada prioritas, ada susunannya gitu kan. Tanggal 1 sampai tanggal 5 infak sedekahnya warna merah, gambar Bung Karno Hatta. Ya, tanggal 6 sampai tanggal 10 biru, alhamdulillah pecahan 50.000. Tanggal 11 sampai tanggal 15 hijau, alhamdulillah. Seperti seragamnya majelis taklim mana nih yang hari ini hijau nih, masya Allah. 20.000 ya. Tanggal 21
sampai tanggal 25 ungu. Pecahan berapa itu? 10.000. 26 sampai tanggal 30 ada yang dilupakan, Bu. Ketika tanggal 31 koin. Betul. Itu orang sono, orang sini mah enggak. Ya. Jadi infak, Bu, ya. Ini luar biasa. Sebab infak itu mudah. Dengan apapun bisa sepanjang manfaat. Kalau kita buka ayatnya ketemu di Quran surat Saba, surat yang ke-34 ayat 39 itu. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yuhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kalau nggak infak rugi kita. Pagi hari dapat doanya malaikat, ya kan? Malaikat subuh tuh, masya Allah. Ibu-ibu jangan lupa tuh pesan sama suami. Kalau ke masjid salat subuh bawa infaknya. Gimana yang bagus? Yang bagus tuh ikhlas banyak nggak apa-apa daripada sedikit tapi nggak rela. Betul benar, Bu. Jadi infak tuh masya Allah. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya. Dan dialah Allah sebaik pemberi rezeki. Ternyata investasi buat kita, Bu. Saat kita lapang berinfak itu waktu sempit Allah berikan pertolongan. Yakin aja. Dengan catatan ikhlas. Kelas iya. Kemudian yang terakhir S, sedekah. Sedekah segala kebaikan apapun. Maka kalau ngomongin sedekah itu bisa lewat 5 jalan. Pertama dengan jalan apa, Bu? Uang atau harta. 2, sedekah dengan ilmu yang bermanfaat. 3, sedekah dengan tenaga, kita singkirkan lengan baju. Kemudian yang keempat, memberikan kemudahan atau pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, dengan doa. Pilih mana, Bu? Dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan memberi kemudahan, atau dengan doa? Pilih mana? 5-5-nya, Bu, ya. Insya Allah keren itu. Karena ngomongin sedekah ini memang gak ada habisnya, Bu. Selagi punya kesempatan, jangan sampai ada muncul penyesalan. Nyesalnya kapan tuh? Ketika sudah berpulang pengen kembali ke dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, beri aku tenggang waktu sejenak saja untuk bersedekah dan menjadi orang soleh. Bagaimana bisa kembali lagi? Nggak ada ceritanya. Oleh karena itu ketika Nabi ditanya oleh sahabat tentang apa yang paling utama sedekah, bukan jenisnya tapi momentumnya. Seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu sedekatin a'dhamu ajran. Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Mungkin kalau kita ditanya, jawabannya apa, Bu, kira-kira, Bu? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Kita jawabnya apa? Bangun masjid, musola, renovasi sarana umum, nyantuni anak yatim, orang miskin, atau bentuk apa lainnya. Itu jawaban kita kan? Tapi Nabi tidak menjawab begitu. Apa yang dikatakan Rasulullah? Anta soddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah engkau berikan pertama saat engkau dalam keadaan sehat. Badan sehat, tanggal muda, dompet tebel. Sedekah dulu apa shopping dulu? Katakan sejujurnya. Bu, sedekah dulu apa shopping dulu? Shopping dulu, sisanya baru sedekah ya. Tinggal warna apa itu? Las. Ini fakta ini. Kita mendahulukan kepentingan kita. Mestinya bersyukur dulu kan? Iya. Di situ ujiannya dulu. Ketika sehat, tanggal muda, dompet tebal gitu ya, sedekah dulu. Kita sudah ukur porsinya kan? Masya Allah. Sebab kalau namanya sisa, itu kalau ada. Betul kan? Yang kedua Nabi menjawab,
ketika engkau dalam keadaan pelit, sedang kikir, cuman segini kok sedekah aku aja kurang, akhirnya nggak jadi kan? Pernah Bu mau sedekah nggak jadi? Pernah nggak? Coba katakan yang sejujurnya. Niat sedekah ada, tapi begitu ketemu orangnya nggak jadi. Pernah nggak? Niat di rumah ada, begitu lihat kotak amal nggak jadi. Kenapa itu terjadi Bu? Karena waktu itu kita dikalahkan setan. Mana dalilnya Ustaz? Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 268. Nanti dibuka. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakutimu dengan kemiskinan agar engkau berlaku keji dan kikir. Aku aja kurang kok sedekah sitar. Kapan lagi nanti waktunya? Kalau ada waktu, kalau tidak, ya kan? Momen besok udah lewat itu. Gitu kan? Yang ketiga, saat seorang takut miskin. Ada nggak Bu? Gara-gara sedekah jatuh miskin. Makin barokah. Karena sudah saya sampaikan, sedekah tidak harus pakai uang. Bisa pakai harta, bisa pakai ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan memberikan kemudahan, bisa dengan doa. Jadi ruang sedekah itu begitu luas, karena itu segala kebaikan. Alas, takut miskin. Yang keempat adalah ketika seseorang sedang berharap kekayaan. Aku kan belum kaya. Si kaya aja nggak sedekah tuh. Si kaya itu pelit, mendit, koret, bakhil, kikir, naudai. Nah, sebut aja dulu. Jangan mikirin orang kalau urusan sedekah, ya. Walaupun ada ungkapan seandainya yang dibolehkan. Ibu sering ngomong seandainya nggak? Pernah ngomong seandainya gitu? Apa ya kalimat biasa yang keluar dari seandainya? Terusin. Wih keren, itu boleh Bu. Seandainya Allah berikan aku kekayaan, aku akan berbagi dengan banyak orang. Boleh. Itu baru kalimat seandainya bernilai ibadah. Kenapa? Niatnya bagus. Boleh Bu. Boleh banget tuh. Tapi kadang-kadang berujungnya apa? Seandainya aku tidak bisnis dengan dia, aku pasti nggak mengalami kerugian. Pernah nggak nyesel aku berteman dengan dia? Semoga Ibu tidak mengucapkan kalimat yang satu ini. Seandainya aku tahu siapa dirimu, pastiku takkan mau waktu kau lamar dulu. Janjimu palsu di bawah pohon jambu, ternyata engkau selingkuh dengan kawanku. Semoga tidak ada ya Bu. Jangan, udah terjadi. Alhamdulillah. Kan begitu. Masya Allah. Jadi jangan risau dengan kondisi yang empat tadi. Buktikan saat kita sehat, saat sedang pelit, saat takut miskin, 4 saat berharap dengan kekayaan. Ini yang keempat yang paling sering nih. Nanti nunggu kaya. Kalau sempat kaya, kalau nggak kaya-kaya, habis waktunya. Maka Nabi menutup pesannya dengan kalimat wala tumhil hatta idza balagati hulukum qulta bi fulanin kada wa kada. Jangan kau tunda sedekahmu, karena nanti saat nafasmu sudah sampai di tenggorokan, engkau baru berucap untuk bulan sekian, untuk bulan sekian, Masjid Al-Kausar sekian, untuk ustadz sekian. Contoh, tak mampu kau berikan sebab maut sudah merenggut. Oleh karena itu, ketika punya niat baik, eksekusi langsung. Just do it. Beramal soleh, janganlah di. Nah, pertanyaannya Bu, kira-kira istiqomah, zakat, infak sedekah itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Jawab dong. Prakteknya untuk zakat, infak dan sedekah itu ringan, enteng, gampang atau mudah? Apa jawabannya Bu? Insya Allah mudah, ringan, enteng dan gampang ya. Jadi niat saja sudah dicatat pahalanya itu.
Maka kalau nggak punya niat baik, Kelas ya. Jadi kedudukan harta kita mesti menjadi amal soleh. Sebab kalau tidak fitnahnya luar biasa. Tetapi apapun yang sedang kita ikhtiarkan, jangan kita suka berkeluh kesah, Bu ya. Ini penting ini. Ekspresi mesti benar. Sebab ada satu saat kondisi tertentu memang kita boleh takut dengan kemiskinan. Jangan risau dengan kekayaan, namun takutlah dengan kemiskinan. Orang kalau miskin dampaknya membahayakan gak, Bu? Orang kalau miskin tuh imannya lemah ya. Apa yang terjadi? Dia korbankan akidahnya, tanggal akidahnya karena untuk mendapatkan sesuap nasi, segenggam. Ya serius, berapa banyak yang dia tanggalkan akidahnya karena apa? Faktor kemiskinan. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir karena kemiskinan seorang itu jatuh dalam kekufuran. Maka kita berlindung kepada Allah, tidak dijadikan orang yang miskin. Walaupun setelah ikhtiar dapatnya sekian-sekian. Kayak miskin itu sudah suratan, nggak ada masalah, Bu, karena yang paling mulia itu bertakwa. Tetapi kita mengantisipasi ya. Jangan sampai sudah miskin harta, miskin iman. Ada 4 kondisi, Bu. Termasuk yang mana nih? Pertama, seorang itu dompetnya tebal, imannya tipis. Termasuk yang ini nggak, Bu? Dompetnya tebal, imannya tipis. Hartanya banyak tapi imannya tipis. Harta digunakan untuk suka-suka dia. Itu dompet tebal, iman tipis. Yang kedua, dompet tipis, iman tebal lah. Supaya ada pembandingnya nggak? Mau yang itu, Bu? Dompet tipis tapi iman tebal, mau nggak? Mau ya? Siap? Nggak apa-apa ya, Bu ya. Walaupun dompetnya tipis gitu ya. Nanti ke belakangan ada lagi. Ini baru yang kedua. Dompetnya tipis, imannya tebal. Itulah orang-orang yang dikatakan miskin tapi tidak meminta-minta kepada orang. Dia menjaga marwahnya, martabatnya, malu dia ngemis sama orang. Maka orang miskin seperti ini boleh banget kita tolong. Dari mana kita tahu? Kita cermati kehidupan dia. Ini orang nggak punya tapi ibadahnya istiqomah. Masya Allah. Ulurkan tangan karena di situ itu berkahnya. Nabi mengatakan, hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tahukah kalian bahwa kalian ditolong oleh Allah, diberi rizki oleh Allah itu karena adanya orang-orang yang miskin atau lemah di antara kalian. Tolong orang seperti itu, doanya makbul. Dompetnya tipis, imannya tebal. Mau? Mau? Kelas 2. Yang ketiga, dompetnya tebal, imannya tebal. Ini kayak ibu semua nih, sudah berharta, beriman pula lagi, luar biasa. Mau yang ini, Bu? Ada yang tidak mau? Pasti mau semua ya. Udah dompetnya tebal, imannya tebal pula, Masya Allah. Yang keempat, dompetnya tipis, imannya tipis. Udah miskin harta, miskin iman tuh. Itu yang dikatakan belangsak gitu. Naudzubillah min. Nah, bagaimana caranya supaya kita insya Allah dapat dompet tebal, iman tebal? Ya, Bu ya. Bagaimana caranya? Nah, ada di kesempatan ini saya menyampaikan sebuah doa, nanti Ibu amalkan insyaallah ya. Doa ini luar biasa supaya kita bisa banyak melakukan kebaikan. Inilah kajian kita hari ini ya. Semoga bermanfaat karena kita ingin menjadi orang yang mudah mengulurkan tangan. Sehingga santunannya tadi kan 50 orang tadi ya. 50 apa 100 tadi? Nah, Bu? Iya, yang disantunin 100 orang tadi kan? Alhamdulillah bulan depan, amin. Iya, niat baik itu boleh, Bu. Iya, niat baik, alhamdulillah. Doanya
Kita hafalkan ya doanya Bu ya, supaya nanti menjadi manfaat. Karena doa itu kan senjata orang beriman. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakini. Sudah hafal? Saya ulangi dari depan, Ibu nanti belakangan ya. Saya fullkan satu lapas habis, Ibu nanti ikuti ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakini. Fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakini. Ulangi, wahid isnin talata. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin. Wahid isnin salasa. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka. Ingat itu pertama dulu. Allahumma inni as'aluka ya. Kan itu standar doa itu kan. Banyak kan. As'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan, sering kan? Jadi cara ngapalkannya Allahumma inni as'aluka. Kelas 3 permohonannya apa? Pertama, fi'lal khairati. Fi'lal khairati. Yang kedua, wa tarkal munkarati. Wa tarkal munkarati. Dua. Yang ketiga, wa hubbal masakini. Alas. Wahid isnin salasa. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakini. Wahid isnin salasa. Allahumma inni as'aluka yang sudah hafal boleh turun duluan. Ayo kita baca artinya ya. Ini kandungannya dahsyat ini doa ini. Masya Allah. Yuk kita baca sekali lafaznya kemudian artinya ya. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakini. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dan tetap mencintai orang miskin. Kandungannya luar biasa. Pertama, kita mohon supaya mudah melakukan kebaikan. Bu, melakukan kebaikan pakai modal enggak? Pakai enggak? Iya pasti dong. Gimana mau ngasih orang kalau enggak ada? Betul? Memang ada doa ada, tapi kan paling belakang itu. Jadi kita mohon pada Allah banyak menebar kebaikan itu.
banyak melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Masya Allah, karena Allah cukupkan kebutuhan kita. Setelah itu bagaimana berikutnya? Kita dimampukan menghindari maksiat, kemungkaran. Sebab harta itu bisa maksiat, benar gak? Dihambur-hamburkan untuk foya-foya, mohon maaf, untuk nyawer. Nyawer apa, Bu? Nyawer biduan katanya. Mudah-mudahan suaminya nggak termasuk ibu ya. Di luar jor-joran, di rumah kurang berasnya, bahaya gitu. Tapi di sini nggak ada, saya yakin. Kemudian setelah itu apa, Bu? Tetap mencintai orang miskin, karena rezeki kita lewat itu. Orang miskin yang kita santuni itu, makanya melakukan santun anak yatim ini keren. Lanjutkan ini, Masya Allah. Bukan cuma itu, ibu-ibu yang sudah tidak membiayai anak lagi, karena anak sudah besar, sudah bisa kan, kita masih punya rezeki. Pilih tuh, biayai orang miskin untuk dapat ilmu syar'i. Masukkan ke pesantren misal di mana pendidikan agama ya, angkat dia sebagai anak asuh. Keren itu. Dia jadi anak soleh, pahala ngalir untuk kita, berkahnya dunia akhirat. Makanya Bu, punya anak jangan banyak-banyak, cukup 2-3 belas saja. Berapa, Bu? 2-3 belas saja. Maksudnya paham? 2 anak kandung, alhamdulillah. 3 anak kandung, alhamdulillah. 13, alhamdulillah. Walaupun prakteknya 3 anak, yang 10 anak asuh yang kita santuni. Masya Allah. Jadi Bu, doa itu luar biasa. Pertama minta apa, Bu? Supaya mudah melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu yang menjadikan kita dimuliakan. Bukan di mata manusia saja, pastinya di hadapan Allah. Itu yang buat kita nanti dapat pintu kemuliaan. Maka jangan berpikirnya ninggalin harta warisan sebanyak-banyaknya, jangan mikir begitu. Alhamdulillah, Bu, untuk kita sendiri harus kita persiapkan. Saya mau nanya, ada jaminan nggak, Bu, kalau kita meninggal harta kita banyak, anak kita pasti sedekah atas nama kita? Ada jaminan nggak? Maka persiapkan tuh. Bahagiakan dirimu, selamatkan dirimu, surgakan dirimu dengan hartamu. Anak-anak kita sudah kita kasih pendidikan, alhamdulillah. Sukses dalam pendidikan, kita nikahkan, alhamdulillah. Masih ada berapa M lagi di tabungan? Alhamdulillah Ustaz, anak masing-masing dikasih rumah satu-satu, alhamdulillah. Masih ada nggak sisanya? Itu jangan lupa. Maka ada ilmu, 1/3 harta kita boleh kita wasiatkan. Jadi harta itu, Bu, kalau kita sudah tidak ada baru namanya warisan. Serius, ini banyak sibuk mikirin warisan buat anaknya nanti, dia lupa buat diri dia sendiri. Padahal ayatnya jelas tadi kan, Quran surat Al-Munafikun, surat yang ke 63 ayat 10. Ibu tolong dibaca artinya, Bu, sambil saya minum sebentar. Quran surat 63 ayat nomor 10, artinya aja. Surat Al-Munafikun surat yang ke-63 ayat nomor 10. Iya. Udah ketemu belum? Pakai mic, Bu, pakai mic ya. Artinya aja, ya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Gimana, Bu, ayat ini, Bu? Nyentuh hati kan? Itu, Bu, pengen balik ke dunia. Mana mungkin bisa balik ke dunia lagi, ya kan? Saya sering menyampaikan ini untuk diri sendiri khususnya. Boleh punya harta banyak untuk anak-anak kita, boleh, tapi jangan lupakan untuk diri kita sendiri. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas pernah nanya pada Rasulullah, karena hartanya banyak, dia ingin sedekah 50%, separuh-separuh. Dia bilang,
Kamu punya anak keturunan 50%, 50-50 itu banyak. Jadi gimana Rasul? Sepertiga sudah banyak. Sepertiga dari harta kita itu sudah banyak. Boleh yang lainnya untuk sebagai bekal anak-anak kita. Tapi kadang-kadang lupa nulis wasiat itu. Begitu orang tua meninggal, ya udah, hanya mencukupkan untuk sedekah ala kadarnya itu. Padahal di sana kesempatan kita. Jadi Bu, siap jadi orang kaya? Kaya apanya? Itu poinnya Bu. Bukan untuk dirisaukan, tapi itu diyakini, diusahakan. Sebab kata kaya itu ada penjelasannya ya. Laisal ghina an kathratil aradi walakinal ghina nafsi. Bukanlah kekayaan dengan banyak harta saja, tapi kekayaan sesungguhnya adalah ketika seseorang memiliki kekayaan hati. Kalau hati sudah kaya Bu, maka dia akan qanaah, ya kan? Ada orang harta sudah banyak, dia tidak qanaah, kurang saja. Pergi pagi, pulang malam, begitu waktu terus berjalan, tiba-tiba baru sadar, ya Allah, habis kesempatan. Oleh karena itu, dengan tema ini kita berharap Allah berikan pada kita kekuatan untuk senantiasa menjadikan tangan kita mulia di atas. Amin ya rabbal alamin. Kata Bu Sumardi ada syairnya. Bunga mawar memang berduri. Belum kompak nih. Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang takwa punya bukti, menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Kapan? Iya, tadi karena doanya minta supaya Allah beri kemudahan kita melakukan kebaikan ini. Ini penting banget. Nah, jadi orang kaya berkemampuan tawadhu, maksudnya begitu. Jangan kaya menyombongkan diri. Dia sedang diuji itu. Mestinya kaya bertakwa itu tidak sombong, tawadhu. Kelebihannya banyak ya, sudah berharta, berilmu, buat luas wawasannya lainnya, tapi ya rendah hati. Sebab dia sadar ini hanyalah titipan ilahi. Ada orang yang tidak siap diuji dengan kemiskinan, maka Allah kasih dia kekayaan, ya kan? Tapi saudara kita yang miskin jangan kita cela. Kisah para sahabat pun begitu kan? Yang kaya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Tolhah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kaya itu. Tapi yang miskin tidak sedikit. Bilal bin Rabah, Khalid bin Walid, yang ketika meninggal dunia hanya mewariskan sebilah pedang perangnya saja. Tapi mereka semua mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan urusan kaya atau miskin. Coba Ibu bayangkan ya, kalau di dunia isinya orang kaya semua. Bingung nggak Bu ngasih zakatnya kemana? Betul kan? Maka ada kaya dan miskin, itu sunatullah. Atau sebaliknya di dunia isinya orang miskin semua. Prahara, bencana, petaka, musibah banyak akan terjadi. Jadi siap kaya, siap juga miskin. Tapi kita harus kaya semua. Terutama tadi Bu, konsep kaya itu adalah ketika seseorang memiliki kekayaan hati. Saya tutup dengan pesanan ini. Kedudukan harta ya Bu di dunia itu cuma 3. Perhatikan, kedudukan harta di dunia cuma 3. Ma akalta fa'afnaita, yang engkau makan pasti habis. Betul atau benar? Yang engkau makan pasti habis. Di meja makan ada sop iga, ayam panggang, bebek goreng, sate kambing, sebut lagi yang lainnya, pepes tahu, apa lagi Bu? Jengkol semur. Tuh di meja tuh Bu. Itu habis nggak? Siapa bilang? Pasti habis Bu. Ibu makan, sisanya Ibu kemanakan? Masukin kulkas. Berapa lama bertahan di kulkas? Habis nggak jatuhnya? Maka jangan makan sendirian. Sering ajak teman makan, bersyukur itu barokah. Kelas. Yang kedua,
yang kita pakai, aula bisa fa ablaita, yang engkau pakai pasti lapuk, pasti rusak. Benar gak? Saya mau nanya dulu, Bu, lemarinya masih bisa dikunci nggak? Benar, masih. Kirain maksa gitu ya. Sebab isinya udah bejubel, lama nggak dibuka-buka. Coba ibu perisain tuh. Jangan-jangan sudah berlubang sekian tahun sia-sia. Maka evaluasi di situ, Bu. Tiap tahun bajunya nambah, ya kan? Anaknya ngasih, besannya ngasih, dan lain-lain kan. Akhirnya di belakang rusak, nggak berguna. Begitu ada musibah, diberikan sama panitia, dibuang sebab sudah nggak layak pakai. Saya ulangi, Bu, lemarinya masih bisa dikunci nggak? Benar. Nanti periksa ya, Bu ya. Khawatir sudah banyak yang rusak. Iya, serius. Bu, baju kalau bagus tuh, Bu, biar 5 tahun masih cakep, bener gak? Iya, serius. Baju kalau bagus tuh, Bu, buat kita sederhana, tapi buat saudara kita di kampung yang membutuhkan, merasa bahagia betul. Keren dia pakai baju. Terus tasnya berapa banyak, Bu? Alhamdulillah, Ustaz ya. Jadi yang kita pakai pasti lapuk, rusak juga. Yang ketiga, autasodakta fa'amdoita, atau yang kau sedekahkan dia akan menjadi pahala untukmu. Pilih mana, Bu? Pilih yang mana? Iya, makan juga bisa jadi sedekah karena nggak sendiri kan. Pakaian tidak laku sia-sia karena kita sedekahkan, apalagi nyatanya tak sedekah diberikan. Masya Allah. Itulah konsep harta di dunia, semua akan sirna. Maka jangan kita sia-siakan. Ini yang paling penting, Bu. Sebelum saya tutup dengan doa ya, karena asal kita maju ya, Ibu sekalian, kira-kira ada yang diperlukan nggak? Diperlukan? Ya udah, kalau diperlukan, nah, diperlukan apa-apa. Saya ulangi, Bu ya, ingat kekayaan yang sebenarnya ada di hati kita. Maka kedudukan harta tadi dipahami, Bu ya, 1, titipan, 2, ujian, 3, jadi amal soleh. Sama kedudukan harta dalam kehidupan juga cuma 3 tuh. Yang dimakan pasti habis, yang dipakai pasti lapuk, yang disedekahkan menjadi pahala. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, asbab ini kita tidak risau dengan kekayaan, karena sudah ada ukuran dan takarannya. Kaya bertakwa tidak mengapa daripada miskin sombong pula. Nah, itu intinya. Baik, kiranya ini yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita akan jumpa di kesempatan, di waktu dan gelombang yang belum pasti. InsyaAllah.